Habib Rizik Syihab nampaknya akan menghadapi kasus hukum baru. Kasus hukum yang selama ini tidak pernah diduga oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Habib Rizik Syihab nampaknya akan menghadapi kasus hukum baru. Kasus hukum yang selama ini tidak pernah diduga oleh siapapun. Bukan kasus cat, bukan kasus hasutan, dan bukan kasus kriminal terkait dengan keberadaannya di Saudi. Tetapi kasus yang lain dan belum pernah orang menyangka bahwa ini akan menjadi perkara hukum baginya. Baik, saya baca saja ini beritanya. PTPN 8 laporkan Habib Rizik ke Bareskrim terkait lahan Megamendung. Detik.com tanggal 23 Januari 2021. Jakarta. PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut. Kata kuasa hukum PTPN 8, Iqbar Firdaus Nurrahman, seperti dilansir oleh Antara pada hari Jumat kemarin. Ternyata ada lahan negara yang diklaim dikuasai oleh Muhammad Rizik Syihab dan sejumlah oknum yang lain, sehingga kemudian pihak PTPN 8 melaporkan HRS dan beberapa beberapa kelompoknya. Tidak hanya terkait dengan markas syariah yang ada di Megamendung ini, tapi juga kalau saya baca terkait dengan sejumlah orang yang sama-sama dituduh menguasai lahan tanpa legalisasi yang benar oleh PTPN. Oke, saya lanjutkan. Iqbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. 250 orang. Banyak banget ya. Lalu siapa saja ini? Kok bisa berkongsi sampai 250 orang? Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Menguasai lahan kok rombongan ya. Rombongannya kalau 5-6 orang mungkin wajar, ini kok sampai ratusan, maksudnya gimana nih? Saya lanjutkan saja nih. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum, ujar Iqbar. Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan polisi, Iqbar mengatakan PTPN 8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Saya kok masih belum bisa membayangkan ya. Sebanyak 250 orang menguasai lahan di lokasi pesantren, di sekitar pesantren. Dan kemudian untuk apa itu? Ini kalau tokoh-tokoh FPI yang hari ini biasa muncul kan nggak berapa lah ya, paling ya Muhammad Rizik Syihab, Sobri Lubis, Haikal Hasan, siapa lagi itu, Bamukmin, Munarman, Aziz. Ini kok ada 250 orang, ini maksudnya bagaimana nih? Apakah 250 orang para pimpinan-pimpinan FPI mau mendirikan kawasan perumahan di sini atau seperti apa ya? Saya belum bisa membayangkan nih, ada sebanyak ini gitu. Atau mau membangun sebuah real estate di sini gitu, menjadi markas syariah, atau tokoh-tokoh laskar-laskar pentingnya dibikinkan tempat di sini atau gimana ya?
Belum bisa membayangkan saya sebanyak ini gitu. Saya lanjutkan. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespon baik somasi PTPN 8. Oke, nah ternyata tidak semuanya ada di pihak Muhammad Rizik Syihab dan Markas Syariah ya. Ternyata beberapa warga juga mendukung atas langkah hukum yang dilakukan oleh PTPN. Namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana, katanya. Iyalah, ini kan negara hukum. Siapapun menggunakan aset dan tanah negara, pastilah harus melalui prosedur, mekanisme, dan proses yang dibenarkan secara hukum. Tidak boleh kemudian tiba-tiba lahan dikuasai dengan alasan sekian tahun. Tidak ada yang menggunakan. Ya pastilah tidak ada tanah yang tidak bertuah di negara ini. Pasti ada yang memiliki, pasti ada yang menguasai. Apalagi ketika itu adalah tanah negara, maka prosesnya sudah jelas bagaimana cara menggunakannya. Selanjut, laporan polisi yang dibuat PTPN 8 ini terregister dengan nomor LP-0041-1-Romawi-2021-Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luki Antonelli selaku pastor. Wih, ada pastornya juga ini. Ini maksudnya gimana? Lokasi pesantren ada pastor juga, maksudnya gimana nih? Saya ulang ini. Laporan polisi yang dibuat PTPN 8 ini terregister dengan nomor sekian Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luki Antonelli selaku pastor. Baru dengar nih saya nih. Apakah pastor ini juga menggunakan lahannya sebagai sebuah markas kegiatan peribadatan sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawannya? Alam nih, saya belum, nanti kita cari. Oh, ini ada penjelasannya nih. Habib Rizik dan Gabriele dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Wow, Masya Allah. Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Wih, ngeri temen ya, dituduh menadah. Banyak banget pasalnya nih. Sebelumnya tim kuasa hukum Habib Rizik melayangkan surat ke PTPN 8 terkait lahan markas syariah di Megamendung, Jawa Barat. Namun surat balasan belum diterima oleh tim kuasa hukum Habib Rizik dari PTPN 8. Oke. Nampaknya kasus ini akan menjadi kasus hukum yang baru dan tidak kalah serius dengan kasus-kasus hukum yang terlebih dahulu dihadapi oleh Muhammad Rizik Syihab, termasuk yang hari ini sedang dihadapi yang membuatnya ditahan. Ya, ini terkait dengan kerumunan, terkait dengan penghasutan. Belum lagi ada kasus hukum kriminal lain yang kemarin juga dibongkar kembali, yaitu terkait cat titik-titik dengan Firza Hussein ya, yang dulu sudah di SP3 tapi kemudian dibuka kembali. Belum lagi ada kasus yang lain. Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita semuanya bahwa ini adalah negara hukum. Siapapun di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Menteri pun ketika korupsi ya ditangkap. Korupsi, radikalisme, terorisme sama-sama pelanggaran hukum pidana. Jadi ya yang namanya melanggar hukum bukan hanya korupsi saja. Korupsi juga harus diberantas, radikalisme juga harus diberantas, tindak pidana yang lain juga harus ditangani. Tidak ada yang kebal hukum siapapun, tokoh sebesar apapun di negara ini. Termasuk para ulama, tokoh agama, habaib. Karena hukum tidak mengenal jabatan, status sosial seseorang. Kalau ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran hukum, ada yang melaporkan, ada bukti, ada fakta, maka bisa diproses hukum di negara ini.
Mudah-mudahan semakin ke sini semakin hukum bisa ditegakkan dan menampakkan keadilannya yang berlaku bagi siapapun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.